Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana konsep limit ya. Limit X menuju A, fx itu nilainya fa, x-nya diganti dengan a ya. Maka nilai x-nya itu kita ganti dengan a jika hasilnya 0 per 0, tak hingga, kurang tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, maka itu hasilnya tak tentu, belum hasil limit. Nah, bagaimana cara mencari nilainya, Bu? Ada 3. Faktorkan atau gunakan rumus. Atau yang kedua kita gunakan kali akar sekawan, dan yang terakhir bisa kita pakai turunan atau dalil L'Hospital. Nah, teorema limit fungsi. Ada 9 teorema limit fungsi. Yang pertama, limit X menuju C K sama dengan K ya. Konstanta, nanti hasilnya pun akan menjadi konstantanya ya. Sedangkan yang kedua, limit X menuju C, X sama dengan C. Oke, bila ada limit X menuju C dari X, hasilnya C. Yang ketiga, limit X menuju C K Fx, maka hasilnya bisa menjadi K limit X menuju C Fx. Artinya konstantanya bisa kita pindahkan ke depan sebelum limit ya. Bisa kita pisahkan terlebih dahulu. Terus yang keempat, ada limit X menuju C fx tambah gx. Nah, kalau kita jumpa seperti ini, bisa kita gunakan limit X menuju C fx tambah limit X menuju C gx ya. Dipisahkan jadi satu-satu aja limitnya. Yang kelima, ini kebalikan dari nomor 4 ya. Kalau tadi tandanya tambah, sekarang tandanya pengurangan. Yang keenam, nah hampir sama juga tapi tandanya adalah perkalian. Sama-sama kita bisa pisahkan fx dengan gx-nya, cari limitnya ya. Yang ketujuh adalah pembagian, berarti sama-sama dipisah, namun dia adalah pembagian. Hasilnya limit X menuju C fx per limit X menuju C gx, dengan syarat limit X menuju C gx tidak sama dengan 0. Lalu yang ke-8 ada limit X menuju C fx pangkat N. Nah, bisa kita buat dia limit X menuju C fx. Nah, pangkatnya kita keluarkan. Kita taruh dalam kurung ya, kita keluarkan. Nah, yang ke-9 limit X menuju C akar pangkat N dari fx. Oke. Caranya tinggal kita pindahkan limit X menuju C-nya ke dalam akar. Berarti menjadi akar pangkat N dari limit X menuju C dari fx, dengan syarat limit X menuju C fx-nya tidak lebih sama dengan 0 jika N-nya genap. Oke ya, tolong diingat 9 teorema limit fungsi yang telah dijelaskan. Sekarang Ibu punya contoh soal yang pertama, limit X menuju pi per 2 akar min 4 cos 2X. Nah, cara menjawabnya di sini adalah kita buat dia sesuai dengan teorema 9. Berarti limitnya masuk ke dalam ya. Limit X menuju pi per 2 min 4 cos 2X. Kalau sudah seperti ini, bisa kita substitusikan langsung nilai X-nya pi per 2 ke X. Jadi limitnya hilang ya, min 4 cosinus 2 dikali pi per 2. Oke, ganti X-nya menjadi pi per 2. Sekarang kita lihat di sini 2 sama 2 habis dibagi ya. Berarti tinggallah min 4 cos pi. Nah, setelah itu kalau kita sudah dapat pi itu adalah 180, berarti kosinus 180 itu bisa kamu lihat di tabel sudut istimewa adalah min 1. Maka min 4 kali min 1 adalah positif 4. Berarti hasil dari akar 4 adalah 2. Itu dia jawabannya. Nah, sekarang Ibu punya soal nomor 2.
limit X menuju 3pi per 2, 3 sin pangkat 3, 3X. Oke, kita ingat-ingat lagi di teorema 3. 3 di depan itu sebagai K. Nah, K itu bisa kita pindahkan ke depan. Berarti 3 limit, ya, kita buat di sini limit X menuju 3pi per 2 sin pangkat 3x. Oke ya, kita pisahkan seperti itu. Lalu kita lihat lagi, ini seperti teorema 8 ya, bisa kita buat dia pangkatnya itu di luar tanda kurung. Nah, berarti kita buat tanda kurung besar, limit X menuju 3pi per 2 dengan 3 di luarnya ya, kali sin 3x lalu dipangkatkan 3. Oke, dipangkatkan 3, jangan lupa. Sekarang kita bisa mengerjakannya lagi dengan cara X-nya kita ganti jadi 3pi per 2 sama dengan 3 buka kurung sin 3 dikali 3pi per 2 tutup kurung pangkat 3 ya. Ingat, substitusikan langsung aja ya. Nah, bisa kita kali 3 buka kurung sin 9pi per 2 pangkat 3. Nah, kita telah dapat di sini sin 9pi per 2 ya. Pi adalah 180 kali 9 dibagi 2 hasilnya 810. Berarti sinus 810 adalah 1 pangkat 3 ya. Berarti 3 kali 1 pangkat 3 hasilnya tetap 3. Sekarang kita ke contoh soal terakhir nomor 3 ya. Limit X menuju pi akar 4 cos 2x kurang 5 cos 3x. Nah, di sini kita bisa pakai teorema 5. Nah, kita pisahkan aja limit 4 cos 2x ya, akar limit X menuju pi 4 cos 2x dikurang limit X menuju pi 5 cos 3x. Oke, setelah kita dapat seperti itu, maka kita bisa pindahkan konstanta masing-masing. Ada 4 dengan 5 sesuai dengan teorema 3 ya. Berarti 4 limit X menuju pi cos 2x ya. Buat di situ cos 2x kurang 5 limit X menuju pi ya cos 3x. Oke. Sampai sini kita tinggal masukkan nilai X menjadi pi karena di situ limit X menuju pi ya. Berarti 4 dikali cos 2 pi kurang 5 kali cos 3 pi. Oke. Akar 4 kali 1, 2 kali pi 180 kali 2 360 cos 361 ya. 3 kali 180 berapa? Di situ 540. Berarti cos 540 adalah min 1. Berarti hasilnya 4 ditambah 5 akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Nah, hasilnya 3. Selesai. Oke, sampai di sini materi hari ini. Silahkan Ananda buat resumenya di buku catatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.